Oke, Yo, balik lagi nih. Maaf ya tadi kita tinggal makan dulu. iya Agak kan lama ya. nggak kelihatan juga sebenarnya Pak. Oh bener. Kan ini di Iya. beda video ya. Benar. Bisa dipotong lagi. Tadi jadi gini nih ceritanya, kita ke rumah makan Padang lah, deket sini gitu. Terus Danu bilang, wah ini rumah makan Padang serius nih. Gitu. Ternyata ada beberapa indikator yang menyebabkan tercetuslah salah satu ciri-ciri rumah Padang serius, rumah makan Padang. Rumah makan Padang yang serius itu bisa dilihat dari beberapa indikator. Waduh. Yang pertama, Eh. lihat dari kertas nasinya. Kalau ada sablonan nama rumah makan Padangnya, berarti dia serius tuh. Yang kedua, sarung bangku. Oh, iya, biasanya ada nomor telepon, logo. Terus yang ketiga itu dia nyediain nasi tambahan atau enggak kalau lo makan di tempat. Iya. Padang serius pasti ngasih nasi tambahan. Udah SOP itu SOP kayak dari leluhur ya. Oke, Good luck. Dibilang lagi nih banyak intronya. Emang kan begini ya, Lah. dari awal kita bikin video PMK begini emang. Memang begitu dari dulu. Ada intro, ada reverse, Ada reverb ya. Ada bridge, aduh. ada riff. Aduh. Udah, kita mau baca cerita lagi. Iya udah yuk. Sekarang Gas. gilirannya Bimo berarti Mana sih? di WA. Kayaknya waktu itu gue belum. Oh udah deng. Yang waktu itu lo kirim buat Spotify tuh kayaknya belum ada satu yang belum ya. Itu tadi udah. Oh udah ya. Gua kirim ulang. Oke deh. Wah, lagi-lagi kali ini sumbangsih cerita dari teman-teman di Jawa Timur. Dan sejauh ini Jawa Timur masih penyumbang cerita atau pengalaman mistis terbanyak untuk podcast Malam Kliwon. Right. Hai Mas Bimo dan Mas Danu, senang Hai. sekali mendengarkan PMK karena suara Mas Bimo dan Mas Danu yang memang bikin nyaman. Amin. Ada maunya. Amin. Terima kasih deh. Aku C. Ini inisial ya. Dan gua gak tahu nih cowok atau cewek. Dulu kuliah di Malang tahun 2014. Universitas yang gerbang utamanya ada di Jalan Veteran. Selama 2 tahun aku kuliah dan ngekos, gak pernah dapat pengalaman ganjil. Bahkan saat pulang tengah malam dari kampus menuju kosan di Sumbersari, sampai tepatnya di semester 5, aku mengalami hal yang luar biasa membekas. Bahkan sampai sekarang masih ingat kejadiannya. Di jurusanku tiap semester pasti ada praktikum. Entah itu bikin video, pentas drama, atau yang lain-lain. Saat itu dosen menugaskan kami bikin pentas drama yang naskah dan lainnya kami siapkan secara berkelompok. Singkat cerita, naskah udah jadi, plotting peran juga udah siap, tinggal latihan aja. Karena kelas kita banyak yang beda, otomatis cuma bisa latihan setelah jam 6 sore. Waktu itu aku dan teman-teman latihan di lorong gedung yang menghubungkan gedung rektorat lama dan gedung PSLD, gedung kuliah yang ramah buat teman-teman disabilitas. Gak ada hal-hal aneh di sana. Sampai di jam 8 malam, kita ngerasa kondisi kampus sudah sepi banget. Hanya ada kita di area itu. Gak ada lagi mahasiswa yang lalu lalang. Lagi proses latihan, temanku sebut aja W. Dia tiba-tiba diam, gak lanjutin baca naskah, dan bilang ke kami, tolong beliin kopi hitam panas. Akhirnya aku dan satu teman lainnya ke kantin CL, ini istilah lagi ya, yang emang buka sampai malam. Sembari W minum kopi hitam, kita istirahat latihan sebentar, sambil makan bakso pikul yang udah jadi langganan di kampus tentunya. Temenku S dan juga D saat itu mereka bilang, ada gamelan di dalam gedung. Yang memang gamelan itu aset rektorat yang dipakai kalau ada acara budaya di kampus.
Gak lama S dan D nyeletuk. Serem kali ya kalau nyetel lagu Lengser Wengi. Ya kalian pasti tahu kan lagu itu. Mereka langsung nyetel lagu. Sewaktu lagu masih berputar, tiba-tiba W berbicara kelas. Tolong dong matiin lagunya. Si N yang lagi main gitar sama abang bakso otomatis juga diem. Karena jarang banget nih si W ini berbicara keras. Aku saat itu hanya duduk di sudut lorong. Tiba-tiba aku melihat ada kepulan asap abu-abu menggulung mengarah ke kakiku. Saat kepulan asap itu hilang, aku tahu banget. Saat itu aku tengah tertawa cekikikan. Dan aku juga bisa merasakan temanku yang berusaha menenangkanku. Aku merasa tubuhku ini bukan aku yang mengendalikan. Ada sosok lain di dalamku. Saat mengalami kondisi ini, aku melihat sosok kakek tua dengan perawakan tinggi, setinggi bangunan 4 lantai. Anjir. Berdiri di sudut bangunan gedung rektorat lama. Setelah itu aku ngerasain lagi ada sosok lain yang deket ke aku dan hendak masuk ke tubuhku. Sosok ini berbaju putih dan sosoknya perempuan. Tubuhku merespon lain. Dari yang sebelumnya tertawa, kini aku nangis sejadi-jadinya. Di tengah situasi itu, aku mendengar salah satu temanku teriak, "Kon ki sopo? Iki dudu C mesti. Metuwo dari koncoku." Yang artinya tuh kamu siapa? Ini pasti bukan C. Keluarga dari teman gua, gitulah intinya. Aku ingin berteriak tapi sosok itu mengendalikan aku dan badanku memberontak segala yang menahanku. Keadaan rupanya gak membaik. Aku yang semakin meronta dipegangi banyak tangan yang entah itu tangan temanku atau siapalah. Aku hanya merasa aku ingin minta tolong pada mereka, tapi aku gak bisa. Sampai akhirnya aku lemas dan mencium bau bawang putih yang menyengat. Ternyata satpam kampus telah menolongku keluar dari situasi tersebut. Tapi keadaan itu cuma sebentar. Kini tubuhku ada yang mendiami lagi. Seorang kakek menghampiriku. Dia gak sendiri. Bersamanya ada omku yang mengenakan kain khas orang ibadah haji. Padahal omku ini udah wafat tahun 2010. Aku melihat omku seperti mengajakku pergi, ikut bersamanya. Setelah itu aku hanya mendengar teriakan dari suaraku sendiri dan meneriaki bapak satpam yang memegangi aku saat ia bertanya siapa namaku. Entah sudah berapa lama aku berada di situasi tersebut, aku kelelahan. Aku merasa ingin bilang aku di sini. Ini loh nih aku nih. Tapi yang keluar hanya geraman teriakan dengan suara parau. Yang terakhir aku ingat adalah badan bagian perut terasa terangkat dan membentur jatuh kembali ke lantai. Dan saat itu aku ngerasa aku telah menguasai diriku sendiri. Aku berada di tengah lorong, dikelilingi kurang lebih 10 orang. Sayup-sayup aku dengar suara bapak satpam. "Anterin teman pulang cepat, gak usah lagi di sini." Dan yang aku ingat aku diboyong ke ruang UKM, Fakultas Hukum. Dan setelah itu diantar pulang ke kos temanku. Saat aku melihat jam tanganku, ternyata sudah pukul 10:30 malam. Berarti sekitar 2 jam lebih aku terjebak di situasi itu. Besoknya aku gak kuliah karena sekujur tubuhku rasanya sakit. Lusanya aku kembali kuliah dan teman-temanku yang satu kelompok denganku memborong pernyataan aneh. Mereka bilang, saat itu aku berbicara dengan bahasa Jawa kuno, yang bahkan temanku sendiri gak ngerti. Dan yang lebih gak masuk akal adalah aku orang Betawi. Tentunya gak bisa bahasa Jawa. Hanya tahu jancuk saat kuliah. Karena udah biasa banget lah ya di Jawa Timur gitu. S dan D mohon maaf saat itu, karena kejahilannya malah membawa petaka untukku.
Dan mereka memberitahu saat aku kerasukan, mereka merekamnya lewat HP. Tapi saat ingin melihatnya setelah aku dipulangkan, rekaman itu rusak, gak bisa diputar. W sudah memperingati mereka saat itu. Kebetulan W memang punya kemampuan lebih dan dia memiliki pagar pelindung. W bilang harusnya makhluk itu merasukinya. Tapi naas, saat itu aku yang sedang dalam pikiran kosong, jadinya makhluk itu ngerasukin aku. Sialnya pula yang masuk ke tubuhku bukan hanya 1, tapi 3, kata si W. Ada anak kecil laki-laki, perempuan muda, dan terakhir sosok kakek itu. Penjelasan dari Pak Satpam kampus ke temanku si W, kakek itu sudah ada bahkan saat sebelum Malang menjadi kota seperti ini. Wah. Saat kejadian itu aku dilarang keras melewati lorong itu, terlebih saat maghrib menjelang. Begitu Mas Bimo dan Mas Danu, pengalamanku saat kuliah dulu. Kejadian ini nih sekitar tahun 2016. Dan setelah kejadian itu pula aku suka ditampaki sosok kakek tua yang merasukiku. Sampai ada kejadian aku kerasukan untuk kali kedua beberapa bulan setelahnya. Terima kasih telah membacakan ceritaku. Semoga PMK langgeng dan terus mengudara di Spotify dan juga YouTube. Amin. Terima kasih Cek ceritanya. Ini berarti dia sebenarnya nggak melakukan apa-apa ya? Agak Kesambet aja gitu. Yang iseng mah temennya, yang jahil-jahil juga temennya. Dia cuman biasa aja kan. Tahu-tahu disamperin. Itu ya bentuknya gulungan asap gitu yang ya. dia lihat. Iya yang dia lihat. 2016. Buat teman-teman 2016 kuliah di Malang, Jalan Veteran, fakultasnya Hukum. apa tadi? Hukum. Bukan. Tadi UKM. Fakultas Hukum. Oh. Tapi kan nggak tahu juga orang dia tugasnya bikin pentas drama. Pentas drama FIB kali. Atau sama bikin video kan. Pasti tahu nih yang cerita siapa dan kejadiannya pasti santer juga. Kayak tuh. gimana tuh 2016 tuh. Tapi dari cerita ini kita dapat ini ya, semacam point of view dari orang yang lagi kerasukan tuh kayak gimana sih rasanya. Iya gitu. sadar nggak sadar nih. Sadar nggak sadar, pengen teriak tapi suara yang keluar malah suara orang, bukan suara kita. Kayak pakai ini POV. Iya, body cam gitu kalau polisi. Sama wasit juga ada body cam. Ada ya wasit? Ada. Server body lotion. Kalau di Blowfish bodyguard banyak sono. Waduh. Terus ini dari kejadian ini kita juga nangkep ya. Sebenarnya kan kita tahu lagu Lengser Wengi itu sebenarnya nggak serem gitu kan. Udah banyak yang ngupas juga bukan lagu gitu. horor. Lagu horor. Cuman ketika lagu itu langsung banyak banget orang yang mengamini lagu itu lagu horor, timbullah jadinya yang enggak gitu. Ya sama seperti apa yang kita yakini. Kalau air itu kita udah yakinin pasti bisa sembuh. Minum air itu ya sembuh. Cuman kalau ada satu yang kayak enggak gitu. Ya enggak sih? Maksudnya kan kita yakin nih satu kumpulan ini sugestinya jadi gitu barengan. Dan niatnya kali ya, kalau lagu itu di play buat niatnya nyerem-nyeremin ya datang beneran lu nanti. Coba deh buat senam pagi. Si bisa nih. Lengser kan di remake. Oh iya, sekarang kan banyak DJ gagak. Itu sampai ya Tian Storm. Oh itu apa? Anjing Kacili. Iya. Tian Storm tuh orang mana? Manado. Timur ya, pokoknya di Manado. Indonesia Timur kan. Itu sampai ada yang bilang lagunya nggak boleh digituin. Wah itu mah gue ketawain balik itu. Kenapa sih? Emang ngapa bro? Soalnya udah banyak yang ngupas juga di channel-channel YouTube lain. Emang lagu ini bukan Pak pemanggil setan lah atau apa. Tembang buat ngajak ibadah. Malah iya anomali malah ininya. Apa artinya sama yang kita sering denger gitu. Tapi yang apa namanya yang jadi pertanyaan gue, si W ini kan tiba-tiba dia minta kopi ya? Itu juga mau gue bahas. Itu dia ngantuk berarti. Emang iya, emang gue itu mau gue bahas juga. Kopi hitam pahit 1.
Abang ngantuk ya. Kayaknya emang gitu tampilannya sih. Ini cowok nih kalau nggak salah nih W nih. Iya. Yang cerita nih kayaknya Cewek. kan? Iya, cewek kan. Ya, tapi nggak tahu juga kalau W-nya Iya. Winda. Bisa jadi. Minta kopi hitam nggak tuh? Kopi hitam. Siapa lo nyuruh-nyuruh bangsat gue? Deh, nyuruh-nyuruh. Ngantuk sih ngantuk. 2002 kita di sambungan kereta gitu. Lupa gue. Nakpang. Iya. Iya, dia tiba-tiba minta kopi hitam. Dia tahu kali ya ceritanya ya, kayak wah ada yang mau masuk nih, gue harus nangkal nih gitu. Mungkin itu bagian dari cara dia untuk menangkal. Kalau kita visualisasikan si W ini adalah sosok yang anjing. Kurang ajar. Yang pertama dia ngantuk. Soalnya nggak dijelaskan. Udah Boleh gini, dong kita berasumsi dong. Udah gini-gini nih. Itu biasanya kalau yang tidur di musola buat gocek tuh. Ya gimana? Oh udah dingin gitu. Paling banyak Jumatan. Lu berarti Jumatan. Orang udah gini. Astagfirullah. Gitu. Terus yang kedua dia bentak. Oh iya, yang kue sopo gitu-gitu ya. Itu Bukan. Bukan. Yang gak usah dinyanyiin gitu lagunya. Oh, yang apa mainin Listri Wengi. Iya. Berhentiin dong lagunya. Iya, itu dia. Yang si kue sopo itu juga si W ya, gue lupa tadi. Gue lupa lagi. Apa satpam ya? Itu kan berarti dia gini ya. Udah minum kopi dia tahu punya pagar. Kalau di Mobile Legend tuh gue lupa, pokoknya ada yang buat memantulkan ulti. Jadi lo kalau pakai si emblem itu, lo akan kayak perisai gitu ya. Iya, kayak Trify apa lupa gue, perisai gitu. Ketika dia tahu nih mau dimasukin, gue mentalin lo. Ya kok kece ya, aduh maaf dah, gak bisa ngeluarin lagi. Ke dia lagi. Ya kan? Tolong. Udah tolong Pak Satpam. Ya mental ke dia lagi. Selingkuhan ya. Selingkuhan ya kan. Lagunya matiin dong. Nih, gimana nih? Tolong lagi. Kebayangkan kayak aduh ke dia lagi. Ibaratnya si Cek tuh lagi lagi ya enjoying herself aja biasanya. Seru banget gitu. Bentar ke dia lagi. Goblok. Si W-nya bersalah.